Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian kali ini adalah tafsir surat 6 ayat 94 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akumul ladzina za'amtum annakum fiikum syuraka. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Wa laqad ji'tumuna. Wawnya ini artinya waw qasam, sumpah. Jadi Allah bersumpah. La itu juga artinya sungguh. Qad juga sungguh. Jadi setidaknya ayat ini diawali dengan 3 penegasan. Demi sungguh-sungguh ji'tumuna, kalian datang kepada kami furada, sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum, sebagaimana dahulu kami menciptakanmu. Maksudnya datang ke dunia sendiri-sendiri, nanti pergi sendiri-sendiri. Awwala marrah, pada awal kesempatan, awal kali. Wa taraktum, dan kalian meninggalkan ma khawwalnakum, apa-apa yang kami sudah beri. Maksudnya apa yang kita miliki, apa yang kita kuasai, kelak akan kita tinggalkan. Wara'a, di belakang, zuhurikum, punggung-punggung kalian. Ini mana asalnya ya? Di belakang kalian. Wa ma nara, dan kami tidak melihat, ma'akum, bersama kalian, syufa'akum, pemberi syafaat, pemberi syafaat. Alladzina, yang za'amtum, kalian anggap atau kalian akui, annakum, bahwa annahum, bahwa mereka, fikum, pada kalian, syuraka, berserikat. Yang kalian katakan dahulu akan ada bantuan-bantuan, itu ternyata tidak ada. Laqad taqatta'a, dan sungguh-sungguh putus, bainakum, di antara kalian. Hubungan maksudnya, segala hubungan yang pernah terjalin di dunia nanti tidak terlihat. Ya, hubungan nasab ibu dengan anak, ya, nanti akan disampaikan dalam tafsir. Wa dhalla ankum, dhalla ini hilang, kabur. Angkum, dari kalian, ma kuntum, apa-apa yang kalian, taz'umun, kira, yang kalian kira dahulu akan menolong, ternyata tidak ada. Tafsirnya sebagai berikut.
Di sini ada kata-kata khawwalnakum. Khawwalna itu maknanya sama dengan a'tainakum. Kami berikan pada kalian, wa malaknakum. Kami beri kemampuan kalian memilikinya. Kalian memilikinya. Qala Muhammad Rashid Ridha, maknanya laqad ji'tumuna mutafarriqin fardan ba'da fardin. Kelak kalian akan datang kepada kami secara sendiri-sendiri. Awihdanan munfaridin, semuanya munfarid. Anil andadi wal authan, yaitu tidak bawa berhala, tidak bawa tandingan yang pernah kalian anggap mereka itu sakti, mereka itu berguna, dewa-dewa, itu tidak ada yang dibawa. Begitu juga ahli wal ikhwan, keluarga, teman-teman nggak dibawa. Wal ansari wal a'wan, penolong-penolong, mujarridina anil khawli wal khuddam wal amlak wal amwal. Kalian datang sendiri, tidak bawa harta, tidak bawa pelayan, tidak bawa raja dan harta-harta yang kalian miliki. Kama khalaqnakum awwala maratin min butuni ummahatikum. Sama seperti kalian datang di dunia ini ya, dalam keadaan telanjang, tidak bawa dayang-dayang, tidak bawa pengawal. Huffatan, dalam keadaan huffat, tidak pakai sandal, nyeker kata Rasul, ngodok. Urratan, telanjang. Gulfan, dalam keadaan berkulup, belum dikhitan, masih asli. Begitu juga nanti ya, di hari mahsyar, padang mahsyar. Akkada ta'ala al-khabar bimaji'ihim ba'da dzikri wuqu'i. Allah di ayat ini menyampaikan kabar kehadiran. Kemarin sudah diceritakan tentang hari kiamat, nanti kehadiran kita itu sendiri-sendiri. Tadkiran lahum bima kana min juhudihim iyahu. Mengingatkan jangan sampai ya kita itu mengingkarinya. Nah, ini mengingatkan juga orang yang ingkar terhadap kebangkitan. Wastib'adihim liwuqu'ihi, dan orang yang menganggap mustahil akan terjadi. Jadi sebagian manusia itu ada yang nggak percaya akan adanya kebangkitan dari kubur. Kama dzakarahum bimusyabahati ba'tsihim, sebagaimana Allah juga mengingatkan adanya kebangkitan, wa i'adatihim libati khalqihim, dan dikembalikan seperti dahulu mereka datang ke dunia dalam keadaan telanjang. Wal matsalul ladzi jaa bihi rasul, ini adalah perumpamaan ya yang disampaikan oleh Rasulullah min rabbihim, dari Tuhan mereka, yaitu wa taraktum ma khawwalnakum, dan kalian meninggalkan apa yang kami beri. Jadi selama proses dari bayi, kanak-kanak, remaja sampai tua kembali kepada kami, kan banyak karir ya, banyak milik, kuasa, kekayaan, itu semua akan ditinggalkan. Falam tuqaddimu li anfusikum minhu syai'an min baini aidikum, dan kalian tidak bisa memajukan, maksudnya tidak bisa mengambil semua itu lalu dibawa, nggak bisa. Makna khawalnakum a'tainakum, makna khawalnakum artinya a'tainakum, kami telah memberi kalian. Wa asru takhwil i'taul khaul kal abid wan nu'am wan ni'am. Arti khawal ya, khaul itu adalah aksesoris ya, maksudnya kita selama hidup tuh nanti ada pengaruh sehingga kita kemanapun diikuti orang, dikawal. Nah itu nanti nggak bisa. Wa yu'abbaru bitarki wara'a dhuhr amma fatal insan atasarrufihi. Di sini digunakan istilah tarkun, meninggalkan ya, karena apa-apa yang dulu gagal, yang nggak bisa diperoleh, itu semua ditinggalkan. Wa bitaqdim baina aidi amma yantafabi. Jadi
Menggunakan taroka itu istilahnya yang gagal. Kalau takdim itu artinya yang sukses, yang sudah tercatat. Ya, artinya sodako yang kita sudah duluin, namanya duluin. Nah, yang tersisa yang belum dimanfaatkan itu namanya taroka. Wa asra sudah ya. Li faktihi iyahu au bu'dihi anhu. Karena semua yang dia miliki itu nanti akan hilang. Wa bitaktim bainal aidi amma yantafi fil mustaqbal. Dan Allah menggunakan takdim. Nanti ada ayat takdim. Fal muradu huna anna ma kana syagilan minal mal wal walad wal khuddam wal hasham wal authan wal riyas anil imani berusul wa ihtidau bima ja'u bihi. Yang dimaksud ditinggalkan di sini ya, semua hartanya, anaknya, pembantunya, dayang-dayangnya, perkakas-perkakas yang mewah, kendaraannya ya, itu semua kelak akan ditinggalkan. Yaitu orang yang jauh dari iman kepada Rasul dan petunjuknya. Lam yanfa'hum kama kanu yatawahamun. Mereka tidak bisa mendapat manfaat seperti yang mereka kira. Ya, gitu katanya. Anna Allah faddalam bihi ala mu'minin, bahwa mereka diunggulkan daripada orang mukmin. Pengakuan mereka begitu. Wa annahum yumakkinu iktidau bihi au bi ba'dhi min adzabil akhirah. Dan mereka berpendapat kelak kalaupun disiksa mereka bisa memberi tebusan. Ini pendapat sebagian orang-orang yang tidak percaya ya, orang yang kafir. Insaha qaulu Rasul anna ba'dal hayatud dunya hisaban wa jazan fi hayatin ukhra. Kalau memang ucapan Rasul itu benar akan terjadi kebangkitan, maka mereka sudah menyiapkan ya, sudah menyiapkan segala sesuatunya, yaitu pengaruh dan sebagainya. Allah tegaskan di sini itu semua tidak berlaku. Wa inna makana yumakkinum iktinfa bi law ana birusul. Tetapi itu akan bermanfaat kalau mereka beriman. Wa anfaqu fi sabilillah, dan sudah diinfakkan di jalan Allah. Walau anna hadza huwal murad lastaghna an hadzal jumlah bima qablaha wa mithlu hadza yuqalu fi qawli wa ma nara. Kemudian Allah melanjutkan, dan kami tidak melihat bersama kalian pemberi-pemberi syafaat alladzina za'amtum, yang kalian akui, yang kalian kira mereka akan berserikat. Ya, mereka mengira nanti kalau ada ujian, nah, mereka bisa sekongkol dengan orang-orang terdekat mereka seperti biasanya waktu hidup di dunia. Fa inal adyanal wathaniyah qaimatun ala qaidatayil fida wa syafa'ah. Karena agama wathaniyah, agama berhala, kaidahnya ada dua, yaitu tebusan dan syafaat. Ya, bisa ditebus. Nah, mereka beranggapan begitu. Bisa ada syafaat. Syafaat itu maknanya syafa', lawan dari witir. Witir itu hanya ganjil, syafaat itu genap. Tapi semua terjemah mengatakan pemberi syafaat. Jadi syafaat nggak di Indonesia kan? Mana Indonesia itu penggenapan. Nanti kalau di sana ada amal yang ganjil, yang kurang-kurang dikit gitu ya, maksudnya itu, maka akan digenapkan. Bahasa genap ini juga dipakai oleh orang Nasrani. Yesus datang untuk menggenapi. Nah, menggenapi itu bahasa Arabnya memberi syafaat. Di Indonesia kan oleh mereka ya, karena kitab Injil yang dipakai paling dekat dengan kebenaran itu diambil dari bahasa Arab. Itu kalau kita bandingkan bahasa Arabnya itu, nah, kita mudah mengerti terjemahan mereka itu apa jauh atau dekat, atau memang ada tahrif, dihapus, karena pengalian bahasa itu mengandung kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi artinya yang paling dekat itu justru mungkin yang diambil dari Injil berbahasa Arab dari Mesir itu, yang Kristen Koptik apa itu yang paling dekat. Wa ma nubsiru ma'akum, artinya kami tidak melihat
syufa'a, ahli-ahli syafaat minal malaikati, yaitu malaikat-malaikat, wa khiyaril bashar, dan orang-orang pilihan. Ya, kalau di dunia kan kita mengandalkan anak buah, kita mengandalkan koneksi, mengandalkan anak untuk menolong kita. Ya, nanti di akhirat tidak terjadi. Tamathilihim, atau tamasil. Tamasil itu ya berhala-berhala. Wa kubur, dan kubur. Selama ini yang kita kunjungi, yang kita anggap wali-wali, dan kita kira akan menolong di sana, itu tidak ada yang datang. Alladzina za'amtum fid dunya annahum fikum syuraka, bahwa mereka dahulu saat di dunia diserikatkan, dipanggil-panggil sakti. Artinya kalau kita menganggap Abdul Qadir Jailani itu sakti, kelak di akhirat kita minta tolong dia nggak datang. Ya, orang Irak diserbu aja diam aja. Karena itu tempat tinggal beliau. Tempat tinggal beliau kan di Irak, diserbu oleh Amerika, nggak nolong. Ya, ini pemahaman yang salah ya. Tad'unahum liyashfa'u lakum indallah. Mereka akan kalian panggil-panggil nanti, serikat-serikat nih waktu di dunia, untuk memberi syafaat. Wa yuqarribukum ilaihi zulfa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya kalau kita ingin menghadap sesuatu, kita ingin menghadap orang yang jabatannya tinggi, pasti kita menggunakan koneksi. Contohnya kita mau menghadap wali kota, kan harus ke ajudannya. Nah, ini orang-orang yang mengitari waktu hidup di dunia ini nanti tidak ada di sana. Tidak ada ajudan, tidak ada staf, tidak ada. Ya. Jadi orang yang terbiasa hidup begitu, itu akan susah. Ya, seperti kata orang itu sindrom power. Power of syndrome. Syndrome of power. Sindrom kekuasaan, karena biasanya kita menjadi pemimpin di sebuah perusahaan, satu saat kita pensiun, ya belum mati itu, sudah kehilangan itu, mau apa-apa sudah tidak ada anak buah. Tuh. Ya, ketika dia terlibat di organisasi massa, pengen ngatur akhirnya, karena masih kebiasaan di sana, kebiasaan di sana. Tapi kalau untuk ngatur agama nggak bisa, karena kalau sudah telat umur, udah suaranya nggak bisa diperbaiki. Jadi dalam masalah agama ini ada yang nggak bisa diperbaiki karena masalah umur. Ya, jadi artinya gimana? Waktu dulunya baca Qurannya nggak fasih, waktu jadi karyawan nembak terus, tar. Kalau udah pensiun, ya kalau pengetahuan bisa. Tapi kalau kefasihan itu nggak bisa. Jadi sudah kaku. Nanti ada ayat yang mengatakan mereka disuruh sujud, nggak bisa nanti di akhirat. Karena apa? Kenapa mereka nggak disuruh sujud, nggak bisa? Ada sebagian hadis mengatakan tubuh mereka nanti dibuat kayak tanduk, kaku. Jadi mau sujud nggak bisa. Nah, padahal waktu di dunia disuruh sujud dia nggak mau. Nanti saat itu mereka kepengen sujud, ini berubah jadi kaku kayak tanduk tubuhnya tuh, nggak bisa dia turun ke bawah untuk sujud. Artinya dalam bentuk penyesalan ya. Lakot takot to'a. Qad yang ada di lafadz lakot itu kan sebenarnya huruf qalqalah, tapi di depannya ini ada ta. Ya, ini namanya idgham mutaqarriban kalau nggak salah. Ya, benar ya, Pak Guru benar. Saya walaupun ini udah lama masih ingat-ingat aja. Karena dulu waktu di Ibtidaiyah saya guru tajwid. Ilmunya tapi kan ada Hidayatul Mustafid yang dipakai itu fokusnya ke tajwid terus. Lah ini dal ini seakannya kalau nggak ada ta kan laqad.
Tapi berhubung ada ta, namanya idgham mutaqariban. Jadi nggak dibaca kol-kolan lagi. Jadi laqad taqat to'a. Nah ini dibantu dengan tasydid. Taqat to'anya ada tasydidnya. Walaupun tidak ada tasydid, orang yang ngerti tajwid tidak akan membaca kol-kola. Jadi bukan laqad taqat to'a, bukan. Taqat to'a. Sungguh-sungguh putus di antara kalian. Putus apa? Maka nabainakum min silat, yaitu hubungan. Hubungan apa? Kekeluargaan. Ya, dalam juz amma kan disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi, dan ibunya. Wa abihi, dan bapaknya. Biasanya kita kalau menghadapi kesulitan di dunia ini, kita akan lari kepada teman. Ya, mau ngutang dulu tah, minjem dulu tah, atau minta saran, curhatan. Kalau gagal dengan teman, kita lari ke ibu. Tanya, bisa nggak bantu? Kalau nggak ke ibu, ke ayah. Ya, tapi nanti di akhirat semuanya lari. Hubungan-hubungan seperti ini hilang. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang punya urusan. Mereka juga punya masalah, kita punya masalah. Jadi semuanya masing-masing menyelesaikan sendiri-sendiri. Nah ini ayat ini. Laqad ji'tumuna furada. Kita mengakhiri hidup di dunia diiring oleh orang. Karena kan kita nggak bisa ngubur diri sendiri kan. Diiringi oleh orang, tergantung terkenal atau tidaknya. Kalau terkenal ya banyak. Tapi setelah itu kita menghadapi ya masa-masa atau setelah itu sendiri, menjawab sendiri, dan kita melalui nasib kita sendiri. Ayat taqatta'an tadi, tidak ada nasab, tidak ada malik, tidak ada raja, tidak pula ada wala, ya, asosiasi. Kalau kita dulu jadi manajer, bawahannya nggak ada yang mau ikut, tidak ada yang bisa ditanya. Begitu juga khullah, tidak ada kekasih. Orang-orang yang dulu sayang pada kita di hari kiamat nggak bisa dimintai tolong. Wa dhalla ankum ma kuntum tas'umun, dan hilang semua yang dahulu kamu kira akan bisa membantu. Arti dhalla ankum ghaba, gaib. Angkum dari kalian, ma kuntum tas'umun, apa-apa yang dahulu kalian kira, min syafaati syufa'a, akan ada pemberi syafaat. Wa taqribil aulia, dan pendekatan dari aulia, orang-orang yang menjadi pelindung. Wa auhamul fida, serta tebusan-tebusan. Ya. Maka kalau orang Buddha sebelum tutup peti itu diisi, bersama mereka itu diisi uang, petinya itu diisi uang perak, uang emas untuk menyertai mereka. Takut mau belanja, ibu saya meninggal kan begitu, plesekin. Jadi uangnya mah uang yang dibuat dari merang itu, kertas, ya bohong, cuma dicap aja. Kalau uang emas capnya kuning, uang perak capnya putih, plesekin. Seselin banyak. Saya antara ketawa dan sedih gitu. Ketawa ya, aduh orang-orang begitu. Lalu dibuat rumah-rumahan, ya, dibakar di tempatnya itu. Nanti dekat kuburan ada tempat pembakaran. Itu dianggap sudah dikirim rumah ke sana. Jadi makin bagus ya dapatnya makin bagus. Uang ini juga nanti secara berkala dibakar. Maksudnya yang nggak dipeti. Nanti setahun sekali nge-haul itu dibakar uang. Maksudnya transfer. Gitu. Takut mau belanja kan, mau apa sana. Nah itulah, kalau tidak ada bimbingan wahyu, kita juga akan begitu, saudara.
Jadi kita nggak boleh ngewadani mereka juga. Kalau kita nggak dapat, kita bukan muslim lah. Saya juga, ya Allah, betapa saya harus bersyukur. Kalau saya nggak mendapat pertolonganmu, saya akan begitu bodohnya gitu. Ya, tapi kita nggak boleh mencetuskan kata-kata itu. Marah mereka. Id alimtum butlana gururikum, karena di saat itu kalian akan tahu batilnya kedustaan itu. Wa'timadikum alai, dan kalian mengandalkan mereka, ternyata tidak bisa diandalkan. Aw dhalla ankum syufa'a alladzina kuntum tas'umuna annahum yashfa'una lakum, atau hilang orang-orang atau pihak-pihak yang kalian kira akan membantu. Qala Razi, i'lam anna hadhil ayat mustamilatun ala qanunin syarif fi ma'rifati ahwal qiyamah. Kata Ar-Razi, ayat ini menginspirasi kita beberapa hal tentang situasi akhirat. Ada tadi tuh gambaran tentang apa yang dialami orang di akhirat, itu kita tidak bisa dapatkan kecuali lewat wahyu, ya kan? Karena tidak ada satupun orang yang berpengalaman untuk menceritakan ini. Nah, kalau kita mau melakukan perjalanan jauh, contohnya ke kutub utara, atau kita naik kapal pesiar, ya, yang melintasi beberapa negara. Nah, ini kan bisa kita dapat gambaran dari orang yang sudah pengalaman ke sana. Ya, tidak ada satupun di antara kita yang pengalaman di akhirat. Tuh kan? Maka satu-satunya yang kita bisa dapat bagaimana suatu situasi di akhirat adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata Ar-Razi, ada beberapa hal. Ayat ini menggambarkan situasi akhirat. Pertama, anna nafsal insaniyah innama ta'alaqat bihadil jasad alatun lahu fi iktisabil ma'arif al-haqqah wal akhlaqul fadilah. Jasad kita, ya, diberikan Allah kepada kita ini untuk memproduksi ma'rifat, pengetahuan serta akhlak. Jadi jasad kita ini dikaruniakan Allah kepada kita untuk berakhlak baik serta menangkap pengetahuan-pengetahuan. Fa idza faraqatin nafus al-jasad wa lam yahsul hadhil matlubain al-battata azumat hasaratuhu. Jika kedua hal ini yang mestinya kita peroleh, akhlak yang baik, makrifat, pengetahuan, lalu kita tidak dapat, maka akan timbul penyesalan. Ketika masanya tiba, roh kita harus berangkat. Haitsu wujida mithlu hadza ayatu syarifah allati yumkinun iktisau sa'adat abadiyah summa innahu dayya'aha wa abtalaha wa lam yantafi bi albattata. Kita akan menyesal nanti ketika kita menghadapi kematian, ternyata tabungan kita enggak mencukupi investasi kita, ya, yaitu pengetahuan tentang akhirat, terus amalnya. Sebab itu begitu jasad dan roh kita berpisah, maka tabir gaib dibuka. Sehingga kalau pakai warna, saudara, antara pahala dan dosa diberi warna yang berbeda, lalu dionggokkan, ini sudah kelihatan, nggak perlu ngitung. Numpuk, waduh, semeteman gini, dosanya kegedean, wah udah kegambar tuh. Wah, alamat jelek ini. Udah kegambar begitu jasad tuh, roh itu berpisah dari jasad, tabir itu dibuka. Ya, sama dengan kita mau melakukan perjalanan, nggak ada tanda, tangkinya tuh, tangki bensin kita nggak ada tanda, nggak ada ini. Nah, kita tinggal buka, begitu dilihat, waduh, lah, ya orang cukup kan, nah, udah ketahuan. Nah, begitu juga ketika jasad dan roh itu dipisah, yaitu wafat, sudah teronggok di depan kita. Maka rata-rata komen dari orang yang dipanggil oleh Allah itu,
ingin ditunda. Yang ibarat orang mau melakukan perjalanan jauh, itu bensin dikit lah, semet mengkenikin. Pasti begitu kalau kita di dunia. Mereka menyesal, tapi nggak bisa balik lagi. Sekali berangkat itu nggak bisa balik lagi. Yang kedua, anna hadza nafs ma'ana lam taktasib hadhil ayat al-jasmaniyah sa'adatan rohaniyah wa kamalan wa rohaniyan faqad amilat amalan akhar arda min awal wa dzalika li'anna tul umur kanat fi raghbah fi tahsil mal wal jah. Yang kedua, nyawa yang sudah dicabut itu, dia akan melihat seharusnya saya nggak begini. Ya, kalau tadi kan sudah tidak berhasil tuh, dia akan melihat seharusnya saya nggak begini. Kenapa saya diberi waktu yang begitu panjang oleh Allah? Sehari semalam 24 jam. Apa yang saya sudah kerjakan sehingga kok hasilnya seperti ini? Ya, ternyata saya lebih banyak tertarik untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan kedudukan, dan memperbaiki kehidupan. Wa ta'kidul mahabbah, dan tebar pesona. Lebih banyak tebar pesona. Datang ke sono supaya orang, saya tertarik bagi dia. Nanti kalau ada perlu, pasti dia akan mendukung saya 5 tahun sekali gitu kan. Apalagi kalau udah deket, keliling. Nanti udah wayahnya kan tinggal dipetik, tik. Nah begitu. Saya kok disibukkan oleh seperti itu. Ini kan ini secara makro nih, dia melihat ini. Karena diperlihatkan nanti catatannya, aduh kenapa begini saya. Itulah ya, penyesalan yang tidak kunjung berhenti karena nggak bisa balik lagi. Wa akhadha yatawajjah minal maqsadi ruhani ilal alamin jasmani. Dan dia sekarang dihadapkan pada persoalan baru, yaitu alam rohani. Wa nasiya maqsadahu waqtara bidzalat lazzatil jasmaniyah. Selama ini dia sudah tertipu. Falamma mata inqalabatil qadiyah sya'a aba. Maka ketika mati, semua ketentuan-ketentuan itu berbeda. Nilai-nilai terjungkir balik. Ya, sebab di dunia itu baik dan buruk dengan baik dan buruk di alam akhirat itu berbeda. Waduh, saya kok menganggap dulu baik, pada sungguhnya buruk gitu. Nyesel. Baik dia mau atau tidak mau, semua akan menghadapi. Tawajjah minal alami jasmani ilal alami rohani fa baqiyatul amwal allati iktasaba wa afna umarahu fi tahsiliha wa ra'a zuhuri. Lalu dia mengenang, dahulu saya orang kaya, tapi sekarang kekayaan itu kok nggak ada. Saya dulu punya keluarga yang sangat sayang pada saya. Ternyata sayang mereka karena harta saya. Apalagi dia tahu persis hartanya jadi rebutan. Ya, jadi keributan. Lebih parah lagi. Waduh, harta yang sudah saya dapat, ya saya kumpulin dari remaja sampai tua, berakhir dengan saya tinggalkan. Kemudian jadi biang keributan anak-anak saya, ribut karena harta saya. Nah, itu dia merenung di situ, nggak bisa melakukan perbaikan apa-apa. La yumkinu ayyan tafabihi wa rubbama baqiya. Dan dia terfikir harta yang dia tinggalkan tidak bisa dia manfaatkan. Dan kadang-kadang tersisa mungkatil manfaat, mu'awajah raqabah, mu'awajah ra'si bisa ittifad ilaiha mal ajzi anil intifa' biha. Jadi dia suka mengenang masa lalu, ya, keberhasilan. Ternyata semua itu omong kosong, nggak bisa dipakai. Wa dzalika yujibu nihayatal khaybata wal gham wal hasrah. Inilah yang membuat dia tambah sedih gitu. Hadza yadullu ala anna, ini menunjukkan bahwa setiap harta yang dikasap oleh manusia tapi tidak diposting untuk kebaikan, maka hukumnya tadi itu ditinggalkan di belakang. Tapi mungkin tersisa ada pemandangan yang bagus, ya, yaitu harta yang dia sedekahkan. Lah ini kok dapat, kenapa saya tidak melakukan itu untuk begini gitu. Nah gitu dia mikir lagi, waduh kok salah saya. Nah ini dalam surat
2 ayat 110. Dalam surat 2 ayat 110. Dalam surat Al-Baqarah 110 Allah mengatakan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa-apa yang kamu dahulukan. Maksudnya kalau belakang itu mati. Kematian. Dahulu berarti maksudnya sebelum mati. Kamu sudah dahulukan untuk sedekah, untuk menolong orang. Tajiduhu indallah. Min khairin, dari bentuk kebaikan, kamu temukan di sisi Allah. Ada ongkokan-ongkokan kebaikan. Waduh, ini dulu di sedekah yang saya lakukan. Ini anu. Kok kenapa saya sisain banyak? Itu nyeselnya. Ya, jadi yang dulu dia sudah lakukan ternyata di sisi Allah nilainya besar. Itu kelihatan semua. Nah, kalau sekarang nggak kelihatan. Yang ketiga, anna ulaikal masakin at'abu anfusahum fi nusratil adyanil batilah. Yang ketiga, yaitu orang-orang miskin yang melelahkan dirinya untuk membackup pandangan, mazhab atau bagian dari hidup yang tidak benar. Dia ongkosin, dia mati-matian ngebela, tapi ternyata di akhirat tidak bisa menolong. Nah ini ya, jadi apa yang dulu dia anggap benar ternyata salah. Ini menjadi penyesalan yang lain. Hasalat fi jihatun katsira minal adzab, minha adzabul hasra wa nadama dan sebagainya. Yang keempat, annau lama badalahu ana fatal amru alladzi yaqdiru ala iktisabil khairat wa hasala indal amru alladzi yujibu husul madarat fa idzan baqiyalahu raja. Nah, setelah itu kemudian timbul harapan. Ya, setelah dia melihat kenyataan apa yang dia lakukan ini tidak ideal, timbul harapan untuk memperbaiki. Tuh. Tapi ternyata perbaikan itu tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, dia minta, ya Allah tundalah, saya mau perbaikan. Nggak bisa. Maka Allah nyatakan laqad taqatta'a, putus. Yang tersisa apa menurut Rasulullah? 3. Idza mata ibnu Adam inqata amalu. Apabila mati anak Adam, terputus amalnya. Illa min salas, kecuali dari 3 hal. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Ilmin yuntafa' bi, ilmu yang bermanfaat. Awaladin salihin yad'ulahu, anak saleh yang mendoakan. Nah, ini tersisa 3. Setelah kita tutup usia, tutup rekening juga. Kecuali transfer, sudah tidak ada manual lagi. Ya, tidak bisa store lagi. Nah, transfer itu dari 3 pihak. Sekarang hadis-hadis tentang kejadian ini. An Aisyah, dari Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, tuhsyaruna huffatan uratan gurlan. Kalian akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan huffat, tidak pakai sandal, nyeker, ngodok. Uratan, telanjang. Gurlan, berkulup seperti belum disunat. Qalat Aisyah berkomentar setelah Rasulullah menyampaikan itu. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, punten Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'din. Jadi laki dan perempuan saling melihat ya Rasulullah, telanjang. Rasulullah menjawab, al-amru asyaddu min ayyuhimmuhum dalik. Wah, nggak sampai kepikiran dah, kata dia. Yang biasanya kalau itu terjadi di dunia, orang kan akan bereaksi, ya, akan terangsang melihat lawan jenis telanjang tuh. Nah, kata Aisyah, pada terangsang dong. Nah, kata Rasulullah, boro-boro terangsang katanya. Jadi orang itu kalau menghadapi musibah, keinginan seleranya itu akan berkurang, gitu maksudnya. Berdasarkan hadis ini, ya kan? Nah, sakit dikasih makanan yang enak-enak, ya diliatin aja, waduh. Karena penderitaan. Nanti juga di sana begitu,
ya, dionggokin perempuan-perempuan yang telanjang. Ya, dihadapkan di depannya sudah banyak persoalan yang harus dihadapi, dihisab, ditimbang, muwazan dan sebagainya. Ini nggak sempat terfikir begitu. Apa maksud dari hadis ini? Fihi dalilun ala azami qudratillah. Hadis ini menunjukkan besarnya kudrat Allah, ya. Wa dzalika mimma yujibu ziyadata ta'zim. Ini menambah kita harus ta'zim kepada Allah. Anal khuruj ila darain awalan al-fadil wa mafdul. Bahwa keluar dari dunia itu dibedakan. Katanya ini, ya, ada hadis begini. Innal mayita yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Mayit akan dibangkitkan dengan mengenakan baju saat dia meninggal. Maka karena ini Rasulullah mengatakan begitu, ada seorang sahabat yang minta saat dia menjelang kematian dipakaikan dengan pakaian baru. Oh, kenapa kamu begitu? Nah, karena Rasulullah mengatakan itu, nanti bangkit dari kubur, seseorang mengenakan pakaian saat dia dikubur. Nah, kalau kita berarti kafan semua. Harusnya pakai baju batik. Ya, batik keris. Wah, orang Indonesia ini. Nah, kemudian baru nanti di hari kiamat itu semuanya sama. Tapi waktu dibangkitkan pertama kali itu mengenakan pakaian saat dia dikubur. Tapi nanti dikumpulkan lagi semuanya sama dalam keadaan telanjang. Ya. Fayusyaruna uratan, maka mereka akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Tsumma yakunu awwala man yuksa Ibrahim. Semuanya telanjang, kemudian setelah beres, yang pertama kali pakai baju adalah Nabi Ibrahim. Tuh, dari mulai umat, sejak manusia pertama sampai akhir, nanti dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Setelah beres upacara, boleh pakai baju, yang pertama kali pakai adalah Nabi Ibrahim. Wa hamala ba'dhum hadits Abi Sa'id asy-syuhada li'annahu umira ay yuzammilu fi thiyabihim. Tapi itu tidak berlaku untuk orang yang mati syahid. Sebab orang yang mati syahid itu mengenakan pakaian mereka. Bahkan mereka dipakai selimut. Tuh. Jadi dibedain. Ya, katanya begitu. Nah, kita hanya dengar-dengar aja dah. Hadis berikutnya dari Mutarif bin Abihi qala ataitun Nabi. Aku datang kepada Nabi, Nabi membacakan alhaakumut takatsur. Surat At-Takatsur. Kamu sudah dilalaikan oleh sikap takatsur. Takatsur itu pewake-wake. Bahasa Jawanya, ya, maksudnya punya sifat suka mengoleksi kita itu. Ya, seperti duit yang kita koleksi itu belum menjadi nilai kecuali sudah ditukar, apalagi virtual, ya, yang Anda setorkan ke bank. Sekarang kan yang di tangan Anda kan cuman angka tuh, catatan doang. Ini tidak mempunyai nilai apa-apa kalau belum ditukar. Sudah ditukar baru ketahuan. Dan nilainya untuk rupiah kalau didiemin aja semakin mengecil. Contohnya sekarang untuk beli bakwan 2.500, simpen aja terus 10 tahun, nanti nggak kebeli lagi. Mungkin nanti udah 5.000. Nah, kalau zaman Rasulullah tetap nilai tukarnya itu karena emas dan perak, dirham dan dinar, dinar dan dirham. Jadi di zaman Rasulullah 1 dinar bisa dipakai untuk berkurban. Ya. Berapa 1 dinar? 4,25 gram. Kalau sekarang emas itu 1 juta, katakanlah gitu ya, flat, berarti 4.250.000. Katakanlah kalau 900, jadi jangkep 4 juta aja. Kebeli nggak kambing 4 juta? Nah, berarti sama dengan zaman Rasul. Begitu juga perak. Perak itu 2 gram lebih apa gitu. Itu harganya sekarang 3 graman ya, 3 gram lebih.
di zaman Rasulullah perak itu kebeli unggas, ayam lah singkatnya. Nah berarti sekarang perak tuh kalau nggak salah 30 ribuan, kurang lebih 100 ribu lah satu dirham itu. Kebeli nggak ayam? Kebeli, jadi tidak turun. Tapi kalau rupiah, ya kita ingat dulu diberi sangu oleh bapak kita, sekolah itu berapa? Kebeli berapa? Dan sekarang coba dipakai lagi. Makanya ada pihak-pihak yang pengen menghilangkan 3 nol di belakang rupiah tuh, karena ngerebutakan doang. Nolnya banyak, malu gitu loh. 100 ribu, nolnya itu 5. Ya, tapi begitu masuk mall, yang dicangking cuma semet. Amerika mah nggak pakai belakangnya, 100 aja dolar. Masuk ke itu minimarket, banyak cangkingannya tuh. 100 dolar kan sama dengan 1.500.000. Banyak yang dibawa. Kita pas 100 ribu angkanya sampai 5, 6 dengan satunya. Tapi yang dicangking cuma semet. Ya kan? Maka ada pihak yang pengen hilangin aja deh, ngerebutakan doang. Nah ini kenapa bisa terjadi, saudara? Ini sebenarnya perilaku kita juga, karena kita dianggap kurang berprestasi. Kalau kita prestasinya unggul, orang Indonesia ini mendunia, maka rupiah kita akan menguat. Ya, jadi sudah banyak tamatan-tamatan bagian ekonomi dilantik oleh pemerintah, tetap aja nggak berubah, begini aja. Menurut saya yang bisa berubah drastis itu saat pemerintah dipegang oleh Pak Habibie. Dari 16.000 terakhir turun menjadi 7.500. Sebelum bergejolak tuh 2.500. Ya, karena gejolak politik naik tuh sampai 16.000. Maka ada gerakan cinta rupiah yang tidak berlaku buat orang kampung. Nggak usah digerakkan juga udah cinta sama rupiah. Nah ini ditujukan kepada pemimpin yang lebih senang menyimpan dolar. Jadi ada gerakan cinta rupiah. Jangan dolar yang kamu simpan, rupiah untuk stabilitas ekonomi. Orang Indonesia senangnya simpan emas dan dolar karena nggak percaya pada mata uang sendiri. Apalagi bangsa lain gitu. Tuh kan? Nah itu akhirnya ada gerakan cinta rupiah. Bunga bank saat itu 50%. Bayangin itu. 1 bulannya berarti kan 5% itu. Dekat 5%. 1 bulan. Nah sekarang Anda tahu lagi stabil begini. Setahun 2%. Setahun bunga bank sekarang ini 2,5%. Kalau waktu kita krisis 50%. Supaya uang ini masuk ke bank lagi. Pada rajin nabung. Nah inilah terakhir beliau turun rupiah itu 7.500 setelah melambung 16.000. Bisa ditekan ya. Nah ini harusnya yang berjasa begitu dilanjutin, ini tapi tidak dilanjutin. Tekan lagi sampai menjadi 1.000 harusnya gitu. Mantep kan? Jadi uang kita mah enak tuh. Bawanya juga gagah gitu. Sekarang duit banyak. Coba bayangkan itu. Dulu ada kata-kata jutawan. Sekarang Anda memandang orang yang punya uang jutaan. Apa yang menarik? Bukan kaya itu. Kalau dulu jutawan. Ya, di saat rupiah itu sangat berharga. Nah inilah. Jadi kalau menurut saya ini karena kita juga nggak dianggap sama orang luar negeri. Makanya dulu ada diskriminasi. Begitu ngelihat kita, dia kabur orang-orang itu di luar negeri. Indon itu. Menggunakan bahasa Indo, bukan Indonesia, Indon. Jadi kata Indon itu kata yang ngejek. Indon ya, lari dia. Apalagi saat Covid. Orang lari takut ketular. Demikianlah tafsir hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan fatwa dari Syekhuna Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di seputar zakat.
Ada pertanyaan, yujaduli akhun, saya punya saudara, ya'ulu minal aulad, yang menafkahi anak-anak, ma yaqaribu min salasi aulad, 3 anak, fi marahil ta'limihim al-mukhtalifah, dengan perbedaan usia, beda-beda usianya 3 anak itu. Dakhlahu syahri la yaghati takalif, gajinya nggak cukup. Ini kan persoalan sekarang ya, sehingga sekarang tuh ada gerakan, apa itu bahasa anunya itu, gerakan tidak punya anak banyak. Hah? Ya, itu ada gerakan yang ditanamkan oleh orang nih, supaya perempuan itu jangan punya anak banyak. Karena pertama, belum tentu suaminya sayang. Ya, menghadapi kenyataan nih, suaminya belum tentu sayang. Dia dibikin PR untuk dikerjain sama suaminya untuk ngerawat anaknya. Setiap seorang ibu melahirkan 5 tahun harus capek aja gitu. Dari mulai melahirkan tuh sampai beranak, sampai ngurusnya itu kan paling capek tuh. Tidur yang nggak cukup, biasanya kurus kering. Ditambah suaminya nggak sayang. Nah ini sehingga membangkitkan gerakan supaya jangan punya anak banyak. Menurut Islam tidak boleh. Wala taqtulu auladakum min imlaq, tidak boleh ya. Nah tapi itu sekarang ada gerakan. Nah, bolehkah wahwa maridun, udah dia gajinya kecil, sakit pula, yahtaju ila jintawil, membutuhkan pengobatan yang lama. Ya, udah anaknya banyak, gajinya kecil, sakit pula. Nah ini namanya musibah beruntun ya. Walakin ya yashrabu sajair, tetapi dia merokok, wah tambah gawat. Ya, udah gajinya nggak cukup, anaknya banyak, sakit, merokok pula, wah itu parah itu. Wa ahyana yasali wa ghairu muntazim, salatnya juga nggak teratur, kadang salat kadang enggak. Pertanyaannya, nah ini kan menyampaikan keadaan, bolehkah saya menyalurkan zakat untuk orang seperti ini? Itu yang ditanyakan. Beliau menjawab, idza kana halu akhika ma dzukir fa inna yasaiku zakat. Kalau memang gambaran saudaramu seperti yang tadi disampaikan, berarti dia berhak mendapat zakat. Ya. Walakin yang bagilaka antakul lahu indi dirham zakat famatu madza turid an asyariya laka min hajatil bait. Tapi ada baiknya Anda tawarkan belanja, jangan uang. Jadi Anda tawarkan kepada saudara Anda itu, kamu butuh apa? Aku beliin. Tuh, maksudnya uang zakat dia belikan. Ya, kenapa begitu? Wa tashtari lahu bi darahim ma yahtan fi baiti min nafaqat aw muaddid, untuk ngongkosin anak-anaknya atau untuk cadangan-cadangan ya. Kal salat wal barat, seperti untuk mandi, sabun ya, pasta gigi, atau untuk isi kulkasnya dan sebagainya. Li'anal mubtada bidkhan idza kana ladai malun fa awalu ma yakum bi syira'u asajair. Sebab untuk orang perokok seperti ini ya, dengan kebutuhan yang banyak, kalau dia ada duit tetap yang diutamakan rokok dulu katanya. Kata Syekh Utsaimin. Jadi jangan dikasih uangnya. Jadi kalau kita mau membantu sebabnya kalau ada duit meskipun kebutuhannya banyak, tetap nomor 1 tuh rokok dulu. Nah, kata dia gitu. Wa ma'lumun, dan Anda sudah tahu, anna dukhan muharram, merokok itu nggak boleh, lima fihi min idaatil mal, karena itu membakar uang. Merokok itu membakar uang dianggapnya. Wa inhaqul badan, dan menyakiti badan. Singkatnya tidak sehat lah gitu ya. Wa qaratal khair fi ba'dil ahyan, serta akan menimbulkan ketidaknyamanan teman-teman. Kalau kumpul yang nggak merokok kan, dia nggak merokok nggak enak.
Falihada naqul ihris ala takuna darahim baina yadi akhika fayafsuha bisyartihan. Maka Anda bisa lakukan itu. Jadi kalau kita ingin memberikan zakat kepada orang yang diduga ya akan dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, maka belikan saja yang benda-benda yang dibutuhkan untuk dia. Jadi zakatnya disalurkan begitu. Beli mie, beli gula, beli terigu, beli beras, atau menyalurkannya untuk bayar SPP anak-anaknya. Jangan dikasih uang tunai katanya. Kalau kita tidak yakin akan digunakan untuk disalurkan ke situ. Karena kebiasaannya begitu. Ada lagi pertanyaan. Yujadu akhi, yujadu li ukhtun. Saya punya teteh wa zaujuha la yakum bisarfi 'alaiha bi hujjatin an laisa fi si'ati. Suaminya mengatakan ya tidak bisa memberikan gaji yang cukup. Kal malabis, bahkan pakaian juga, wa khilafu dzalik fa hal yasih zakat wal hal madzukir. Tapi menurut saya enggak sesuai gitu. Omongannya itu enggak bisa dipercaya. Jadi sampai pakaiannya nggak kebeli karena nggak mampu katanya. Ya, jadi ada seorang suami yang secara kasus ya, saya punya teteh, suaminya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya, bahkan pakaiannya, apalagi makanannya, dengan alasan tidak cukup. Padahal menurut saya cukup. Nah, bolehkah saya membantu mereka dari zakat ini? Dijawab oleh beliau, la syakka anna ala zauji ayyakuma bi taqtiyati nafaqati zauji ad-daruriyah wal hajiyah allati tushbihu darurah. Seorang suami wajib memberikan nafkah istrinya, baik yang primer maupun yang sekunderi. Kalau primer kan makanan, pokoknya yang nggak ada itu mati lah. Ya, singkatnya itu primer. Kalau yang sekunder yang bawaan seperti baju agak bagusan gitu kan. Fa inim tanaan itaiha falaha an ta'khudha min mali. Kalau kita menjumpai seorang suami yang sebenarnya cukup tapi dia tidak memberikan hak-hak istrinya, maka boleh diambil tanpa izinnya. Tapi diambilnya secukupnya. Ya, ini sebab ada kasus di zaman Rasulullah, seorang istri curhat pada Rasulullah ya, bahwa adzina, dia punya suami itu pelit, yaitu Hindun bintu Utbah. Rasulullah kemudian mengizinkan untuk mengambil harta suaminya untuk mengongkosi ini semuanya. Tapi mayakfihi fa ilam takdir lahu ala malin walan yunfiq alaiha ma yajibu alaihi infaqu fa innahu yajuzu an tu'ta. Namun jika segala upaya dilakukan tidak cukup juga, artinya mau ngambil suaminya juga, mengambil harta suami tanpa izin juga nggak bisa ya, karena ditaruh di brankas dan nomor-nomornya hanya tahu pokoknya susah lah mau ngambil itu. Walaupun dia berkecukupan, tapi mau ngambil tanpa izin tuh nggak bisa. Maka kalau peluang seperti ini tidak mungkin, ya kita tahu, kita boleh menyalurkan zakat kita untuk dia. Walaupun suaminya kaya raya. Ya, jadi ini kasusnya ada seorang istri yang suaminya kaya raya, tapi pelit, gitu loh. Sehingga untuk kebutuhan hidupnya nggak cukup gitu. Dan ini yang tahu kan keluarganya. Mungkin dia curhat gitu. Nah, maka boleh ngambil, tapi ngambil pun susah karena suaminya tuh portalnya banyak gitu. Nggak disarankan cerai gimana? Kalau kita jadi bapak sih, waduh kok begitu amat kamu nasibnya. Ya kan? Nah, kita boleh menyalurkannya kalau kita tahu. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Ini kasus-kasus benar. Menyebab orang itu kafir kalau tidak sholat sama sekali. Seumur hidupnya nggak pernah sholat. Nah itu masuk kategori kafir. Jadi dia sudah mengundurkan diri, singkatnya. Sudah mengundurkan diri jadi orang Islam. Tapi kalau sholatnya cuma ini,
kumat-kumatan, itu tetap diakui. Jadi mungkin dengan bantuan kita plus nasihat ya, dia mungkin kembali menjadi orang yang taat. Itu harapannya begitu. Jadi kalau orang udah susah, kemudian ketaatannya juga kumat-kumatan, lalu kita tidak bantu, mungkin lebih parah nanti dia. Ya kamu sholatlah, nanti aku bantu. Nah itu dianjurkan begitu. Ya, jadi kita tidak boleh mengkafirkan orang yang sholatnya kadang-kadang nggak boleh. Memang kita benci, kita jengkel, tapi tidak boleh mengkafirkan. Itu tuh. Yaitu namanya evaluasi, berkaca diri, muhasabah sebelum kita nanti diadili oleh Allah. Seyogyanya lah kita menimbang-nimbang kita ini udah benar apa enggak, itu kan? Nah, adil atau tidak, pertama yang kita harus tanya adalah orang yang kita adili. Yang maksudnya kita jadi pemimpin buat siapa? Kita tanya sama dia, saya adil enggak? Yang kedua, memang adilnya jangan kebablasan, harus sesuai dengan standar, yaitu Islam. Standarnya kan Islam. Apakah kita sudah memberi nafkah yang cukup? Apakah kita sudah membagi waktu yang cukup buat istri? Ya, itu semua kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi cukupnya lebih besar, itu kan urusan rumah. Kalau RT kan rumah-rumah kan, bukan satu rumah aja, tapi rumah-rumah yang RW lebih luas lagi, lurah lebih luas lagi, begitu seterusnya sampai ke internasional. Nah ini orang yang berhasil menjadi pemimpin yang baik nanti mendapat prioritas naungan, sehingga kita ketika kepanasan kita tahu beberapa orang naungi, oh ini pemimpin yang adil. Ada 7 tuh ya. Di antaranya adalah orang yang gemar ke masjid, namanya BBM tuh, bolak-balik ke masjid. Ya, itu juga mendapat prioritas. Kemudian yang open sama masjid, terus orang yang sedekah dengan ikhlas, sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Nah itu Pak, kita namanya evaluasi. Itu patut kita lakukan muhasabah ya. Karena yang tahu bangunan kita ini miring apa enggak, kita tahu bangunan miring kita, bangunan rumah kita miring atau tidak setelah kita keluar rumah, kita lihat. Tapi saat kita di dalam kita nggak kerasa. Begitu juga kita saat kita ngomong untuk diri kita nggak kerasa benar apa enggak. Maka cara untuk tazkiyah itu adalah bergaul. Teman kita yang setia akan memberitahu, kok kenapa kamu begitu? Baru kita tahu. Contohnya kain yang kita cuci di mesin cuci bisa bersih itu karena ada temannya. Coba Bapak kalau nggak percaya satu potong aja, kan nggak gesek itu, ya susah bersihnya, justru dia bergesek dengan orang lain, yang lain. Nah begitulah kita hidup di dunia. Jadi harus bergaul, jangan anti gaul, tapi yang digaulin orang yang benar, sehingga ketika kita salah, Pak salah, gini memberitahu. Seperti saya pernah kejadian, pada itu refleks gitu. Mimpin khutbah Jumat sampai khutbahnya sekali. Belum duduk saya sudah menutup Jumat. Padahal kan itu khutbah itu kan refleks. Tapi bisa aja lupa. Untung ada yang bangun, dia ngasih tahu, bisikin. Khutbahnya baru sekali, astagfirullah. Iya baru ingat. Ini gara-gara saya kebablasan ngomong, diakhiri dengan doa. Ya, semoga kita diterima. Lalu saya masuk ke dalam suasana doa. Udah saya akhiri. Ya, aqulu qouli hadza, terus innallaha malaikatahu yusalluna, dan begitu seterusnya. Lalu saya lanjut mau sholat, ada orang. Khutbahnya baru sekali. Oh iya. Nah kalau enggak, kalau dia nggak memberi masukan, pasti geger nanti. Setelah sholat orang bertanya-tanya, sah nggak kita ini sholatnya? Akan begitu. Lah ulangi kan berapa ya nanti? Orang udah pada keluar. Kan begitu. Untung itu.
ada yang memberitahu. Tapi itulah, sesuatu yang sudah kita biasa pun bisa saja terjadi keluputan. Apalagi yang tidak biasa, kan itu refleks sebenarnya. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah, baik buat kita untuk mengevaluasi ya, muhasabah namanya. Kita merenung apa-apa yang sudah kita lakukan, apa sudah benar, sebelum kita nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita, melipat gandakan pahala untuk kajian kita, melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, serta Allah memberi hadiah yang terbaik buat masa depan anak cucu kita, menjadikan mereka hamba Allah yang salih dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.